Jika kita input data di kolom tanggal, maka secara otomatis akan menampilkan nomor urut. Nah, di situ nomor 3, lalu membuat border tabel secara otomatis. Dan jika kita input data di kolom debit atau kredit, nah di sini di kolom kredit kita coba, maka akan menampilkan saldo secara otomatis. Di sini di kolom B kita input tanggal lagi, maka menampilkan nomor 4, lalu membuat border tabel. Dan di situ kita input lagi di kolom debit, maka akan menampilkan saldo secara otomatis. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat buku kas sederhana di Excel. Kalian buka Excel, lalu kalian pilih blank workbook. Pertama, kita membuat judul tabel. Kalian inputkan nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan juga saldo. Lalu kita rapikan lebar kolom. Misal di sini kolom C di keterangan, kalian geser ke kanan. Untuk cara cepatnya, kalian pilih segitiga di pojok kiri ya. Kalian klik, maka akan terblok seluruhnya, dan kalian klik 2 kali. Maka di situ akan mengatur lebar kolom menyesuaikan panjang karakter. Tapi di sini jika kita inputkan data yang karakter lebih panjang, misal di kolom C di keterangan, kita inputkan. Nah, di situ kan karakter panjang kita geser secara manual lagi. Akan seperti itu seterusnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara otomatis agar lebar kolom menyesuaikan panjang karakter. Kalian klik kanan di tab worksheet, pilih view code, kalian pilih worksheet, lalu kalian ketik cells titik entire column titik auto fit, close. Sekarang kita coba, kita inputkan di kolom C di situ. Nah, ini karakter lebih panjang. Nah, di situ lebar kolom akan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan panjang karakter. Kita hapus, maka akan kembali menyesuaikan panjang karakter di keterangan. Selanjutnya di sini kita akan masukkan nomor urut. Nah, kalau biasanya kita menginputkan secara manual seperti ini ya. Nomor 1, nomor 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara otomatis untuk menampilkan nomor urut. Kita menggunakan fungsi dari sequence dan count A. Kalian ketik di kolom A2 sama dengan sequence kurung buka count A kurung buka yaitu B2. Kalian ketik B2 titik 2. Nah, di situ kita akan menentukan berapa baris. Di sini saya akan misal 50 baris, maka ketikkan B50 kurung tutup enter. Nah, di sini akan tampil di situ ya. Kita input di kolom B, maka secara otomatis akan menampilkan nomor urut mulai dari 1. Selanjutnya kita input lagi, maka akan menampilkan nomor urut secara otomatis mengikuti nomor urut sebelumnya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kalau kita hapus, maka akan kembali ke semula. Nah, kalau di sini tampilan di kolom A2 agar tidak muncul, kita tambahkan fungsi dari if error. Kalian ketikkan if error, lalu di kurung tutup terakhir kalian ketik koma tanda kutip 2 kali kurung tutup.
maka di situ akan terlihat kosong ya, tidak tampil lagi seperti tampilan sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan membuat border tabel. Nah, kalau cara manual seperti ini ya, kita pilih border lalu pilih all border. Nah, di sini saya tunjukkan cara cepat, secara otomatis akan membuat border tabel tanpa perlu kita membuat border tabel secara manual. Kalian blok dari kolom A sampai dengan kolom F, lalu kalian pilih conditional formatting, kalian pilih new rule. Nah, kalian pilih yang paling bawah ya, kalian ketik sama dengan ini B1, dolar yang tengah kalian hapus, jadi sama dengan dolar B1 kurang dari, lebih dari, tanda kutip 2 kali. Lalu kalian pilih format, pilih border, pilih yang outline, klik OK. Nah, maka secara otomatis membuat border tabel. Kalau kita input di B2 tanggal misal 1 Januari 2023, nah disitu selain menampilkan nomor urut juga menampilkan border tabel secara otomatis. Kita ketik lagi tanggal 2 Januari 2023, yaitu menampilkan nomor urut 2 dan juga border tabel di baris ketiga. Selanjutnya kita menginputkan isi dari tanggal ya, keterangan kita isi saldo awal misal ya, saldo awal 50 juta. Ini contoh saja. Kita rapikan agar terlihat bagus ya, ada pemisah titik ya dari ribuan. Nah, ini masih ada koma di belakang. Kalian klik di sini untuk menghilangkan 2 digit di belakang koma. Lalu untuk saldo, kita buat formula perhitungan saldo. Kalian ketik di situ sama dengan if kurung buka or. Kita menggunakan fungsi if dan or. Jadi untuk or ini jika ya, jika di kolom debit itu D2 tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, atau di kolom kredit yaitu E2 tidak sama dengan kosong, koma, maka disitu akan menjalankan fungsi dari ini ya, sum kurung buka, kalian pilih D2, kalian klik F4 2 kali. Di sini kalian klik F4 2 kali agar menunjukkan dolar di tengah ya. Kurung tutup. Min sum di kolom kredit, di situ kalian pilih E2 ya. E2 titik 2, maka akan muncul secara otomatis menampilkan E2. Kalian pilih E2 yang depan, kalian klik F4 2 kali, lalu kurung tutup, kurung tutup, enter. Nah, di sini saldonya ya. Kita ketikkan lagi di tanggal 2 Januari 2023. Di sini per pembelian PC misalnya, kalian ketik di kredit
juta misalnya. Kalau kita drag rumusnya, nah maka di situ saldonya dari 50 juta dikurang 10 juta, maka akan tampil saldo 40 juta. Nah di sini muncul false karena tadi rumusnya itu jika D4 atau debit atau kredit tidak kosong, salah satunya ada isi, maka menampilkan saldo. Nah jika dua-duanya itu kosong, baik debit atau kredit, maka akan muncul false. Untuk menghilangkan false ini, maka di sini kita akan menambahkan di kurung tutup paling akhir. Di sebelumnya kalian ketik koma tanda kutip 2 kali, lalu enter. Dan sekarang kita drag ke bawah. Nah maka akan tampil kosong ya, di situ tidak ada tampilan. Kalau di kolom debit dan kredit sama dengan kosong dua-duanya, maka menjalankan fungsi dari tadi koma titik 2. Sekarang kita input lagi, kita isikan. Anggap saja di sini sudah 1 bulan Januari. Kalian rename nama worksheet, disitu kalian klik 2 kali, rename menjadi Januari. Nah selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari debit dan kredit. Kalian ketik jumlah. Di debit ini kita akan menghitungkan menggunakan fungsi subtotal. Kurung buka, kalian pilih yang 9 sum, koma, referensinya di sini debit ya, kita blok. Nah di sini akan memunculkan jumlah dari debit 50 tambah 10 juta, yaitu 60 juta. Selanjutnya untuk menampilkan kredit, tinggal kalian drag ke kanan. Nah akan menampilkan jumlah dari kredit. Nah di sini kita sorot. Nah itu nilainya 18.800.000. Untuk saldo di sini rumusnya sama dengan jumlah debit dikurang jumlah kredit. Nah, ini ya. Selanjutnya di situ kalian menambah worksheet baru untuk bulan-bulan setelahnya. Kalian klik kanan, kalian pilih move or copy. Di Januari kalian pilih di situ create a copy, kalian checklist oke. Nah di sini kalian drag ke sebelah kanan Januari. Di situ kalian rename menjadi bulan Februari. Yang bulan Januari buku kas sudah, sekarang membuat buku kas di bulan Februari. Kalian delete isinya, kalian ketik lagi di situ tanggal 1 Februari. Ya, di keterangan kalian ketikkan saldo Januari. Nah di kolom debit kalian ketik sama dengan referensinya saldo di Januari ya. Nah di sini kalian akan menampilkan saldonya. Kalian isi selanjutnya transaksi di bulan Februari. Begitupun seterusnya, kalian bikin bulan Maret, April sampai dengan Desember ya, selama setahun. Prosesnya seperti ini, tinggal kalian inputkan transaksinya saja, sudah secara otomatis keseluruhannya. Nah, ini bulan Maret, kita drag lagi, kita rename menjadi Maret, kita hapus. Nah tanggalnya ya di situ, 1 Maret, saldo Februari. Di kolom debit kalian ketik sama dengan saldo Februari ya. Lalu kalian simpan file, bisa file save atau kalian pilih kombinasi tombol Ctrl plus S. Nah di sini kalian bisa saja
membuat namanya buku kas, misal buku kas tahun 2023 ya. Bebas sesuai dengan keinginan kalian. Kalian save, yes. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial kali ini, cara membuat buku kas sederhana di Excel. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. See you next time.